Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, yang wabarakatuh. terhormat Prof. Tri, rekan-rekan yang kami sayangi. Izinkan kami buka dengan pantun dulu, Prof. Waduh, ya, Eh, monggo. Recording in progress. Makan rawon di Surabaya, makannya bersama istri. Izinkan kami dari kelompok 2, terimalah salam hormat kami. Ya, mantap. J. Jembatan Ampera di Kota Palembang, di bawahnya mengalir Sungai Musi. Di kampus MMT kami belajar dan berjuang untuk bersama meraih mimpi. Mantap. Ya, luar Oke, biasa ini. kelompok 2 ada 6 orang ini, Prof. Yang pertama Pak Iya, Ahmad Indi betul. Yulianto, ada Pak Rizky Arbi Dwi Alfawan, Pak Rangga Kurniawan, Ibu Lestari Indah Susanti, dan Ibu Heni Istiqomah, dan terakhir saya Agus Tewan sendiri. Oke, Iya. untuk review jurnal kami ini berjudul Disruptive Technological Process Innovation in a Process Oriented Industry, a Case Study oleh Amir Bahwan Rajananda dan Hari Frederberg. Oke, lanjut. Ini foto-foto yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Prof. Oke, J. next. Siap. Oke, adapun daftar isi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah pertama abstrak, literatur review, research metodologi, studi kasus, diskusi, dan kesimpulan serta studi masa depan. Baik, kita masuk ke abstrak dulu. Dengan memanfaatkan metodologi unik pada bidang strategi, yaitu metode partisipan lengkap, kami menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi teknologi yang berpotensi mengganggu atau disruptif kinerja perusahaan industri, memperluas kapasitas ex ante teori inovasi disruptif. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 6 tantangan yang dihadapi pada pendatang baru ketika mengembangkan produk yang berpotensi mengganggu inovasi proses teknis. Studi ini juga menyarankan untuk mencegah kegagalan dalam proses pengembangan dan komersialisasi inovasi proses yang berpotensi mengganggu pendatang baru dalam proses yang berorientasi pada proses. Industri perlu memperoleh 3 antecedent dan kemampuan yang telah dirumuskan dalam 3 preposisi. Berikutnya. Untuk pendahuluan penciptaan perekonomian kompetitif berdasarkan perspektif Skampeterian tahun 1934 menuntut pergeseran dari pendekatan manajerial yang berorientasi pada pengembangan atau evolusioner, pendekatan orientasi pada pengembangan inovasi produk, proses, dan bisnis yang atau evolusioner. Namun seperti pendapat Christensen tahun 97, perusahaan-perusahaan mapan yang telah mendedikasikan sejumlah besar sumber daya mereka untuk mempertahankan bisnis seperti biasa dan meningkatkan teknologi saat ini dengan mempertahankan inovasi kurang berhasil dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengkomersialkan inovasi-inovasi disruptif. Pada saat yang sama, pendatang baru juga memiliki lebih sedikit batasan yang dikenakan pada mereka. Misal, mereka tidak memiliki produk yang sudah mapan, kebebasan untuk berinovasi, dan lain-lain. Para pakar bisnis juga telah mengkonfirmasi argumen Christensen dengan mempelajari secara empiris faktor-faktor yang menghambat perusahaan mapan dalam mengembangkan inovasi disruptif, seperti adopsi pola pikir, risiko, hambatan yang baru lahir dari infrastruktur. Juga penelitian inovasi ilmiah yang lebih khusus dari penelitian inovasi disruptif telah mengabaikan inovasi proses disruptif dibandingkan dengan inovasi produk disruptif. Penting juga untuk dicatat bahwa dimensi mekanisme inovasi yang terkait dengan inovasi produk dan proses, termasuk tujuan, penilaian, kemampuan meniru kelangkaan, kemampuan substitusi, dan dampak kompetitif. Oke, sehingga pengetahuan diperoleh dari studi inovasi produk mungkin tidak secara langsung diterapkan pada inovasi proses. Next. Berikut ada 5 hambatan yang dihadapi petahana dalam mengembangkan kemampuan inovasi disruptif. Yang pertama itu adalah hambatan adopsi, yang kedua hambatan risiko, hambatan yang baru saja lahir, hambatan pola pikir, dan hambatan infrastruktur. Jadi hambatan yang dihadapi petahana untuk mengembangkan kemampuan inovasi disruptif.
Nah, dari jurnal ini ada dua pertanyaan penelitian utama. Yang pertama adalah menjawab apa saja sih tantangan perusahaan pendatang baru yang berorientasi pada proses industri dihadapkan pada komersialisasi inovasi proses teknologi yang berpotensi mengganggu. Kemudian, berdasarkan pembelajaran kami dari kasus ini, kemampuan apa yang dibutuhkan perusahaan pendatang baru di industri tersebut untuk mencegah kegagalan dalam proses pengembangan dan komersialisasi inovasi proses teknologi yang berpotensi mengganggu. Next. Untuk selanjutnya dapat Baik, dilanjutkan sama Pak Ahmad Indi. Oke. terima kasih Pak Agus. Baik, saya lanjutkan untuk literatur review. Di sini ada dua subbab. Pertama, inovasi disruptif. Kemudian untuk literatur review, inovasi proses teknologi disruptif. Lanjut. Untuk inovasi disruptif, ini adalah produk, layanan, atau konsep yang berhasil dieksploitasi, di mana secara signifikan mengubah permintaan dan kebutuhan pasar atau industri yang ada, mendisrupsi pemain-pemain kunci sebelumnya, dan membuat suatu praktik bisnis dan pasar baru dengan dampak sosial yang signifikan. Menurut jurnal, inovasi disruptif itu harus memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki kinerja yang lebih rendah pada satu atau dua aspek atribut tradisional. Dalam hal ini budaya ya, gitu ya. Kemudian dua, menawarkan rancangan nilai baru. Tiga, memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk atau jasa yang sudah ada. Keempat, menarik bagi segmen industri kelas bawah dan segmen yang sensitif terhadap harga. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja produk dari waktu ke waktu, menembus pasar dari niche market ke mainstream market. Contohnya mungkin yang bisa kita tahu ya gitu ya. Dulu awalnya itu eh, kita para perusahaan besar itu menggunakan mainframe komputer gitu. Di mana dia komputernya itu lebih yang besar-besar gitu ya, Bapak Ibu semua gitu. Namun seiring berjalannya waktu ya gitu ya. Jadi teknologi private computer itu mendisrupsi mainframe komputer gitu karena private computer itu dari segi bisnis juga lebih bisa dipakai oleh kalangan yang mungkin pendapatannya di bawah rata-rata gitu ya. Sedangkan mainframe komputer ini mungkin hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu salah satu contohnya. Ya, next. Ada 3 poin penting yang dapat dikemukakan mengenai inovasi yang disruptif. Itu disrupsi adalah fenomena relatif yang berarti bahwa meskipun suatu inovasi dapat dianggap mengganggu fokus perusahaan, inovasi tersebut itu dapat dianggap menopang inovasi untuk pemain lain di pasar. Kemudian dua, perusahaan yang sudah ada belum tentu demikian digantikan oleh pendatang. Sebaliknya, perusahaan lama dapat melanjutkan bisnis mereka di niche market. Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa konsep inovasi disruptif Christensen adalah teori post hoc yang tidak mampu memberikan prediksi ex ante atau prediksi yang belum nyata terjadi dan hasil yang belum pasti. Yang lain berpendapat bahwa teori tersebut dapat memberikan informasi prediktif. Next slide. Nah, untuk mengembangkan inovasi yang disruptif, perusahaan juga harus mengatasi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan inovasi baru teknologi seperti kelayakan teknologi, kelayakan komersial, dan lain-lain. Kemudian TIS dan kawan-kawan membangun pandangan perusahaan berbasis sumber daya dan memperkenalkan konsep kemampuan dinamis yang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat gitu. Dibandingkan dengan petahana, pendatang baru memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan inovasi disruptif karena mereka tidak menghadapi banyak hambatan yang umumnya sudah dihadapi oleh petahana atau incumbent sebelumnya. Next slide. Nah, untuk poin yang kedua, inovasi proses teknologi disruptif, ini jadi ada 2 jenis ya, Bapak Ibu.
Jadi inovasi proses didefinisikan seperti di slide, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Namun di sini inovasi proses itu dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu inovasi proses organisasi dan juga inovasi proses teknologi atau dalam hal ini teknologi proses innovation ya, disingkat TPI ya. Untuk inovasi proses organisasi berfokus pada perbaikan praktik organisasi, strategi, struktur organisasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk inovasi proses teknologi itu komponen dan teknologi baru dalam sistem produksi atau operasi layanan organisasi. Itu. Yang meningkatkan yang meningkatkan pembuatan suatu produk atau pengiriman suatu produk layanan kepada pengguna. Lanjut. Nah, ini jadi intinya eh, inovasi proses teknologi itu dapat dibuat dan dikembangkan secara internal. Inovasi produk tidak relevan dalam industri yang berorientasi pada proses karena tidak ada produk yang dapat dikembangkan. Semisal eh, industri minyak, gas, emas, batu bara, kayu, atau produk sumber daya lainnya itu dianggap sebagai komoditas. Karena kan nggak mungkin ini kan ya, semisal minyak ya, tidak dapat mengubah secara mendasar bahan dasar minyak yang mereka ekstrak kecuali dengan cara-cara seperti melakukan perbaikan di tempat. Itu. Jadi mereka lebih fokus untuk menghabiskan dana pengembangannya, research development-nya itu untuk mengembangkan inovasi proses, bukan inovasi produk. Next. Nah, ini yang terakhir, jadi agar perusahaan dapat mengembangkan inovasi proses tersebut, jadi Frieshammer dan kawan-kawan mengidentifikasi 3 antecedent atau hal yang terjadi sebelumnya ya, gitu. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan inovasi proses mereka. 3 antecedent tersebut adalah strategi, kolaborasi, dan budaya, gitu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode in-depth single case study menggunakan pendekatan grounded theory, di mana in-depth single case study ini penelitian yang arahnya terpusat pada satu fenomena. Fokusnya langsung mengarah pada konteks permasalahan. Lalu grounded theory merupakan metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori. Selanjutnya. Lalu pada penelitian ini, studi kasus yang digunakan adalah studi kasus dari Petronex, yaitu perusahaan baru di dalam industri hulu perminyakan, merupakan perusahaan kecil menengah dan perusahaan terbuka. Kenapa penulis memilih studi kasus Petronex ini? Jadi ada 4 alasan. Yang pertama, Petronex sedang mengembangkan teknologi yang mungkin akan mengganggu industri hulu perminyakan, di mana Petronex sedang mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi konsumsi air sampai dengan nol, dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 50% dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, Petronex dianggap sebagai perusahaan penghasil minyak berukuran sedang dan relatif baru dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Berdasarkan dari umur perusahaan, Petronex cukup masih baru ya, Petronex baru terbentuk pada tahun 1984. Lalu dari faktor produksi, Petronex ini masih berproduksi di angka 40.000 barel per hari, dan keterbaruan bisnis, di mana pada tahun 2003, Petronex mulai memperluas bisnisnya ke Amerika Selatan, dan perusahaan baru mulai mengkomersialisasikan inovasi yang baru mereka patenkan, yaitu Get Green Extraction Technology. Alasan yang ketiga, perusahaan beroperasi pada posisi hulu industri perminyakan, di mana pada posisi ini sangat bergantung pada inovasi proses teknologi. Dan yang keempat, penulis memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan data pada industri tersebut. Jadi sumber data kualitatif yang digunakan itu ada informasi dari penulis atau observer, di mana salah satu penulis pernah menjabat sebagai non-executive member board selama 9 tahun. Lalu ada interview, terdapat 14 interview dengan 6 senior technical staff, 6 top senior executive manager, dan 2 orang eksternal yang bekerja di proyek tersebut. Lalu ada laporan tahunan perusahaan selama 10 tahun ke belakang,
dan laporan internal perusahaan berupa laporan investasi dan laporan pengembangan teknologi dari green extraction teknologi. Lalu ada coding prosedur dan jadi penelitian grounded theory ini menggunakan coding atau pengelompokan kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan arti dari sebuah fenomena. Pengelompokan ini merupakan proses yang dilakukan ketika melakukan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan dengan pengelompokan. Jadi ada 3 tahap coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Eh, di mana dari open coding ini masih ada 250 kode, pada axial coding ini sudah terdapat 23 kode, dan yang terakhir selective coding ini tersisa 5 kode. Jadi dari hasil pengelompokan dari data-data tersebut didapat 53% itu masuk ke kelompok hambatan dan tantangan, 25% masuk ke informasi tentang green extraction teknologi, 12% itu masuk ke kelompok informasi tentang Petronex, 5% itu masuk ke dalam informasi tentang SAGD, dan 5%-nya lagi itu masuk ke spesifikasi industri perminyakan. Selanjutnya silakan Pak Rangga. Oke, terima kasih Mas Rizky Arbi. Jadi berkaitan dengan studi kasus di sini yang cukup menarik bahwa volume minyak ini yang ditemukan di seluruh dunia ini telah menurun nih secara signifikan. Jadi kalau bisa dilihat di gambar itu dari 270 miliar barel ya pada tahun 1960 itu menjadi 40 miliar barel di tahun 2000-an. Nah, ini berdasarkan pernyataan Omer di tahun 2008. Jadi pada saat yang sama bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan itu bahwa perkiraan energi yang dihasilkan menurut Badan Energi Internasional ini secara proyeksi di tahun 2100 itu mengalami peningkatan. Jadi khususnya peningkatannya ini untuk konsumsi bahan bakar fosil. Nah, jadi sebagai konsekuensinya, industri hulu minyak ini mempunyai kebutuhan yang pertama, meningkatkan laju pemulihan reservoir minyak konvensional. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan reservoir non-konvensional dengan lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan. Jadi terminologi reservoir ini mungkin dikoreksi mungkin dari teman-teman yang background-nya perminyakan ya, teknik perminyakan ini yang kalau kami pahami reservoir ini adalah suatu area di bawah tanah yang di dalamnya terdapat kandungan minyak bumi. Nah, kemudian sehingga dari 2 poin tersebut itu memicu pengembangan beberapa teknologi revolusioner seperti yang pertama horizontal drilling hydraulic fracturing, kemudian steam assisted gravity drainage atau bisa disingkat SAGD ya, atau SIGD. Oke, next. Nah, kemudian SAGD ini dikembangkan melalui konsorsium bernama Alberta Oil Sands Technology and Research Authority atau disingkat ALSTRA. Nah, si ALSTRA ini diprakarsai oleh pemerintah Alberta. Jadi Alberta ini salah satu provinsi di bagian wilayah Kanada Barat ya. Nah, dengan partisipasi dari Universitas Calgary dan beberapa perusahaan minyak besar, jumlahnya dari 15 ya. Kemudian pengembangan SAGD ini dimulai pada tahun 1978 dan dikomersialisasi di tahun 1998 dengan total investasi itu mencapai 620 juta dolar. Nah, kemudian SAGD ini memungkinkan ekstraksi ekonomis. Nah, dari apa namanya secara ini ya, seperti minyak berat dan aspal. Nah, si proyek SAGD ini baru tidak layak secara komersial dengan harga minyak di bawah 50 dolar per barel. Jadi ketika harga minyaknya itu di bawah 50 dolar per barel, maka SAGD ini bisa dibilang tidak layak atau tidak ekonomis. Nah, kemudian tantangan SAGD termasuk biaya tinggi dan masalah lingkungan seperti penggunaan air, konsumsi gas alam, emisi karbon, dan penggunaan lahan, serta kritik datang dari aktivis lingkungan dan beberapa regulator. Kemudian juga perusahaan minyak besar berusaha mengembangkan inovasi tambahan untuk membuat proses SAGD lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Nah, kemudian dari kelemahan proses SAGD itu tersebut, maka si CEO Petronet ini melihat nih peluang untuk mengubah proses produksi industri minyak secara radikal. Jadi perubahannya ini secara radikal. Nah, kemudian di tahun 2001, CEO mengenal teknologi GET dari Universitas Kanada di Inggris. Kemudian dilanjutkan untuk merekrut pakar teknologi pasir,
kemudian konsultan eksternal, bankir, dan beberapa teknisi untuk mengevaluasi GET. Nah, dari hasilnya itu bahwa menunjukkan potensi yang cukup revolusioner nih GET ini dalam industri minyak non-konvensional. Nah, yang mana kondisi tersebut akan berpotensi mengganggu si SAGD yang tadi sebelumnya sempat dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan pendapat para ahli tentang potensi yang dimiliki teknologi baru ini, maka CEO Petronex membeli paten teknologi di tahun 2004. Nah, jadi keuntungannya melalui 3 model bisnis. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengembalian aset minyak perusahaan. Yang kemudian, yang kedua adalah melisensikan teknologi ke pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah membentuk kemitraan dengan perusahaan lain. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan uang dari nilai teknologi tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya CEO merekrut VP, Vice President, dan COO, Chief Officer, Operating Officer, untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan teknologi dari laboratorium. Mereka menggunakan model inovasi tertutup untuk menjaga keunggulan dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Nah, ini ada 3 faktor internal sebagai pendorongnya. Jadi yang pertama adalah keyakinan bahwa teknologi hampir siap dipasarkan, memicu keputusan untuk mengembangkan sendiri tanpa kolaborasi eksternal. Jadi pernyataan ini itu diperkuat oleh responden di sini dari manajer senior 3 ya inisialnya. Jadi bahwa si manajer senior ini menyatakan bahwa kolaborasi ini bukanlah posisi yang kami ambil saat itu. Dan saya pikir untuk alasan yang sah, karena sepertinya itu akan berhasil dan setidaknya kami akan unggul dalam pertandingan ini. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah akses yang memadai terhadap modal baik dari divisi dari perusahaan minyak konvensional Kanada maupun operasi di Amerika Selatan, serta kemungkinan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pasar saham. Kemudian faktor pendorong yang terakhir yaitu ketidaksetujuan mayoritas anggota dewan untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi karena khawatir nih akan masalah kepemilikan, kemudian pembagian biaya dan manfaat di masa depan yang tidak pasti. Nah, pernyataan ini diperkuat oleh responden di sini inisialnya manajer senior 2. Jadi pernyataannya manajer senior 2 itu adalah mitra adalah sebuah tantangan. Kami bukanlah mitra yang baik. Bermitra berdasarkan pendanaan merupakan suatu hal yang menantang. Hal ini juga merupakan tantangan dalam hal operasional. Bahkan lebih sulit lagi dalam hal penelitian dan pengembangan. Jadi bagaimana Anda mengontrol siapa pemiliknya? Kami mengambil keputusan untuk melakukan hal ini 100%. Jadi kami melihat kemitraan sebagai cara yang sangat tidak efisien dalam melakukan bisnis. Oke, next. Nah, selanjutnya di tahun 2004, Petronex ini memulai proyek percontohan pertamanya di reservoir pasir minyak dengan investasi awal hampir 50 juta dolar. Jadi meskipun berhasil meningkatkan produksi minyak, proyek tidak mencapai tingkat produksi komersial yang diharapkan. Jadi untuk mengatasi tantangan teknis tersebut, perusahaan itu merencanakan proyek percontohan kedua yang sebelumnya, kemudian yang kedua ini itu di reservoir minyak berat atau heavy oil ya, yang berhasil dibiayai dengan skala lebih besar. Jadi antara tahun 2007 dan 2008, proyek kedua ini memberikan hasil positif ternyata, yang mana meningkatkan harga saham perusahaan. Jadi setelah 8 tahun pengembangan, perusahaan memutuskan untuk spin out anak perusahaan yang tidak terkait dengan teknologi pasir dan berfokus sebagai pemain murni di sektor tersebut. Jadi hal ini dianggap sebagai pemilih terbaik bagi investor karena potensi keuntungan yang besar jika teknologi ini berhasil diterapkan. Jadi ada resilient lah ya, tangguh, mental yang tangguh nih di perusahaan ini. Jadi pernyataan ini juga diperkuat oleh responden inisialnya manajer senior 1. Jadi kalau dari pernyataannya adalah dari sudut pandang korporasi ada perasaan bahwa pemegang saham lebih tertarik untuk memiliki bisnis tertentu dibandingkan menjadi konglomerat seperti yang sebenarnya kami lakukan. Jadi itulah alasan utama di balik penghentian aset-aset yang ada di Kolombia dan penghentian aset-aset minyak ringan atau light oil ya. Dan menjadi sebuah permainan teknologi pasir minyak berat murni yang berfokus pada teknologi GET. Oke, next. Nah, kemudian setelah saran dari penasihat keuangan dan beberapa anggota dewan memutuskan untuk menjadi pemain murni nih dalam industri mereka. Jadi dia fokus di dalam apa namanya bidangnya. Nah, namun tidak semua anggota dewan ternyata sepakat.
Jadi ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Ada yang lebih suka proses spinning out yang lebih lambat untuk memastikan teknologi mereka mapan dan mengurangi resiko. Mereka mengkhawatirkan resiko keuangan dan menyarankan suntikan uang tunai dari bisnis konvensional. Namun, bankir investasi menekankan bahwa harga saham perusahaan terpuruk karena hambatan teknologi tersebut. Setelah 2 tahun, proses spin-out selesai dan perusahaan menjadi pemain murni dengan nama Petronex. Kemudian perusahaan mengalokasikan hampir 100 juta dolar untuk mengkomersialisasikan teknologi baru tersebut dan memisahkan menjadi 2 divisi, meskipun proyek mencapai kemajuan teknologi yang signifikan dan hasil positif dari pengendalian proses reservoir, keamanan tinggi, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Mereka gagal mencapai produksi komersial dalam 2 tahun terakhir. Oke, next. Nah, jadi pernyataan tersebut itu diperkuat dengan pernyataan responden. Ya, di sini misalnya ada dua, yang manajer senior 5 dan staf teknis senior. Jadi kalau yang pertama, manajer senior 5 ini menyatakan bahwa kami tidak pernah benar-benar mengalami masalah keselamatan apapun, tidak pernah benar-benar memiliki masalah pengendalian, dan tidak pernah benar-benar mengalami hal apapun yang merupakan kesalahan fatal selain kami tidak dapat mencapai tingkat produksi ke tingkat komersial. Kami menghasilkan produk yang sangat berkualitas tinggi. Jadi ketika Anda membuat daftar hal-hal di awal, dapatkah Anda merencanakan proyek untuk menangani proses tersebut? Ya, bisakah Anda mengelola dan mengendalikan prosesnya? Kemudian, bisakah Anda menangani gas yang dihasilkan? Anda tahu kami memiliki masalah pengendalian pasir. Saya pikir kami juga mengalami banyak kemajuan dalam hal itu. Apakah kita menghasilkan minyak yang bisa dijual dan memiliki nilai serta diterima di aliran minyak? Ini merupakan hal yang sangat besar, namun apakah kita dapat mengontrol prosesnya sampai ke titik di mana kita tahu apa yang harus dilakukan untuk dioptimalkan, untuk mencapai tingkat produksi komersial? Itulah permasalahan besarnya. Nah, kemudian kalau dari pernyataan staf teknis senior ketiga, kami mengalahkan SAGD dalam hal lain: penggunaan permukaan yang lebih sedikit, peningkatan kualitas minyak, konsumsi energi yang jauh lebih rendah, produksi CO2 yang lebih sedikit, bekerja di reservoir dangkal, dan biaya yang lebih rendah. Tetapi kami perlu meningkatkan laju produksi yang tidak dapat kami lakukan. Oke, next. Nah, kemudian di tahun 2014-2015, perusahaan mengalami penurunan harga minyak dan menghabiskan banyak anggaran tanpa kepastian keberhasilan. Di bawah tekanan pemegang saham, manajemen memutuskan untuk mengurangi pengeluaran dan mencari diversifikasi portofolio. Akhirnya, setelah menghabiskan 500 juta dolar, mereka melakukan merger dengan perusahaan sejenis di Amerika Latin untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Setelah menghentikan pemborosan, perusahaan baru menjual aset hanya mencapai titik impas, sementara kekayaan intelektual disumbangkan ke universitas. Nah, ini diperkuat dengan pernyataan dari responden dengan inisial manajer senior 5. Saya tidak akan mengatakan bahwa perusahaan ini sudah mati karena ada terlalu banyak hal yang berhasil, dan sekali lagi, yang paling penting adalah perusahaan ini menghasilkan minyak yang lebih baik. Jadi menurut saya mungkin ada teknologi baru yang akan hadir dan memungkinkan proses tersebut menjadi komersial. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya itu ya discussion tentang tantangan yang dihadapi pendatang baru dalam mengembangkan inovasi proses disruptif. Latar belakangnya itu ialah dalam dunia kompetitif berbasis inovasi, inovasi disruptif merupakan sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun ada pendapat lain, pendapat sebelumnya, yaitu yang pertama ialah para pejabat cenderung tidak berinovasi karena mereka diuntungkan oleh posisi mereka saat ini. Mereka lebih memilih mempertahankan kemampuan yang mereka miliki dan menghindari strategi baru yang berpotensi mengancam posisi mereka. Yang kedua ialah pendatang baru lebih mungkin mengembangkan inovasi disruptif dibandingkan pemain lama karena mereka tidak terbebani oleh hambatan yang sama. Yang ketiga ialah pendatang baru juga menghadapi tantangan hambatan dan ketidakpastian ketika memperkenalkan inovasi disruptif yang belum teridentifikasi. Dari hasil diskusi itu dapat kita ketahui tentang tantangan utama dalam pengembangan inovasi proses teknologi disruptif. Yang pertama ialah Ya, suaranya kurang keras ya, Mbak. Oke, Pak. Dari hasil diskusi tersebut dapat kita ketahui tantangan utama dalam pengembangan inovasi proses teknologi disruptif. Yang pertama ialah tantangan strategi inovasi yang terbuka dan tertutup, yaitu minimnya akses terhadap sumber daya eksternal
Dan yang kedua, menghambat pengembangan teknologi. Yang kedua ialah tantangan kepemimpinan vertikal yang terdiri dari kurangnya kolaborasi dan ketergantungan pada pemimpin. Yang ketiga itu ialah tantangan kolaborasi internal yang terdiri dari kesulitan komunikasi, ketidaksepakatan budaya, dan kurangnya penghargaan terhadap pemodelan. Yang keempat, adanya pure play dan tantangan finansial. Dari sisi ekspektasi investor yang tinggi, seperti adanya liputan media positif dan laporan penilaian serta kenaikan harga saham. Yang kedua itu adanya kekurangan dana. Yang ketiga, tingkat pembakaran yang tinggi. Dan yang keempat, kehilangan status sebagai investor didanai secara internal. Yang kelima ialah tantangan pengelolaan di dalam ekspektasi tinggi yang tidak realistis, konsekuensi negatif, dan keterbatasan sumber daya. Yang terakhir ialah tantangan teknis. Dari sisi transfer pengetahuan terbatas, seperti pengetahuan dari uji coba di reservoir pasir minyak yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada reservoir minyak berat yang membutuhkan pembelajaran ulang. Yang kedua ialah reservoir yang tidak ideal. Seperti contohnya yang reservoir minyak berat telah dieksploitasi sebelumnya sehingga tidak cocok untuk teknologi GET. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pompa dan penundaan pengembangan yang signifikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Heni. Kepada Mbak Heni dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk diskusi selanjutnya yaitu identifikasi kemampuan untuk mencegah kegagalan. Jadi di sini ada 3 kemampuan inovasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses inovasi teknologi. Yang pertama yaitu memperkuat kemampuan aliansi melalui 4 tahap pengembangan. Nah, di sini 4 tahap pengembangan sesuai dengan dari Pretorius dan Mage di tahun 2005 itu ada yang pertama ada proof of concept. Jadi pada tahap ini ide inovasi divalidasi dan diuji kelayakannya. Jadi tim pengembang menciptakan prototipe awal dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat bekerja seperti yang diharapkan. Kemudian yang tahap kedua itu ada field pilot. Jadi dalam tahapan ini melibatkan penerapan teknologi di lingkungan nyata dalam skala kecil. Ini memungkinkan tim untuk menguji teknologi dalam kondisi real dan nantinya mendapatkan umpan balik dari penggunanya. Kemudian untuk tahapan yang keempat ketiga yaitu perfection, umpan balik yang didapatkan nanti itu dapat digunakan untuk menyempurnakan inovasi tersebut. Dan yang ke tahapan keempat ada disruption. Jadi pada tahap ini teknologi disempurnakan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik di field pilot tadi. Kemudian tim pengembang diluncurkan ke pasar dan mengubah industri pasar yang ada. Teknologi ini biasanya menawarkan solusi yang lebih baik, lebih murah, lebih mudah diakses daripada solusi yang sudah ada dengan cepat mendapatkan pangsa pasar. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi kolaborasi internal perusahaan. Dan yang ketiga ada manajemen partisipatif atau gaya kepemimpinan yang disukai. Kemudian kalau dari studi kasus Pronex ini dapat disampaikan bahwa sumber permodalan menjadi faktor penting dalam keberhasilan inovasi. Sebagai pendatang baru, Petronex diharapkan mempertimbangkan untuk memperoleh modal finansial dari sumber daya yang terdiversifikasi yang mendukung proses pengembangan teknologi yang panjang. Kemudian di sini ada kesimpulan. Yang pertama, perusahaan pendatang baru yaitu Petronex di industri minyak menghadapi 6 tantangan utama ketika mengembangkan inovasi proses teknologi, yaitu ada strategi inovasi, ada kolaborasi internal, ada kepemimpinan, kemudian ada aspek pengelolaan ekspektasi pasar publik, kemudian ada teknisnya, dan yang terakhir ada keuntungan. Kesimpulan yang kedua yaitu untuk menjawab tantangan, pendatang baru perlu mengembangkan yang pertama kemampuan aliansi, kemudian ada kemampuan antar organisasi, kemudian ada gaya pengelolaan partisipasif. Lalu untuk penelitian selanjutnya, yang pertama studi kasus Petronex diharapkan dapat memandu manajer senior dan investor di industri yang berorientasi pada proses untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengembangan inovasi disruptif.
Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses pengembangan inovasi yang berpotensi mengganggu, namun karena hanya didasarkan pada studi kasus tunggal, maka kedepannya agar melakukan studi kasus kuantitatif lebih lanjut yang dapat menguji, memvalidasi, dan mengeneralisasi proporsi kajian dalam konteks lain, khususnya industri berorientasi pada proses lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, Prof. Mungkin untuk penutupnya kita ada sedikit pantun nih, Prof. Ke pasar membeli jas hujan sebab musim hujan sebentar lagi. Presentasi kami Mantap. cukupkan sekian, kami ucapkan terima kasih.